Ribuan pemudik motor ini hanya bisa bergerak sangat lambat saat mendekati pasar Tumpah Mundu di Kabupaten Cirebon pada Jumat pagi. Pemudik yang datang dari Jakarta menuju Jawa bahkan sesekali tak bergerak akibat hilir mudik warga mengunjungi pasar. Keberadaan angkutan umum turut memperparah arus lalu lintas di jalur arteri Pantura lantaran menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Tak hanya itu, pangkalan tukang ojek yang berada di depan pasar Tumpah Mundu Cirebon juga menjadi faktor kepadatan ribuan pemudik. Kondisi ini disebabkan memakan badan jalan, bahkan hingga setengah jalan yang digunakan untuk mangkal ojek tersebut. Sementara pada H-3 jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik khususnya roda 2 membludak sejak Kamis malam. Gerombolan pemudik yang datang secara bersamaan membuat kepadatan panjang di depan pasar Tumpah tak terhindarkan. Terlebih minimnya petugas yang mengatur lalu lintas dan hilir mudik warga membuat kondisi di jalur ini kian semrawut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Perhiasan menjadi aksesori yang dicari kaum hawa untuk tampil menarik saat Lebaran. Di tengah harga emas yang tinggi, mereka berburu perhiasan emas imitasi. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, jelang Lebaran, toko perhiasan imitasi dipadati pembeli. Para pembeli yang didominasi emak-emak ini membeli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Rata-rata mereka mengaku membeli perhiasan emas imitasi untuk dipakai saat hari Lebaran. Alasannya, memilih emas ini karena harga perhiasan emas asli sedang tinggi. Warga juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran selalu membeli emas imitasi. Selain harganya murah, juga bisa dijual kembali. Kalau beli di emas asli, uangnya nggak cukup. Jadi di sini aja. Nabung sambil berias sama-sama nabung. Yang penting bisa buat Lebaran. Ya, bisa buat Lebaran. Besok-besok tuh bisa dijual lagi di sini. Pegawai toko menyebutkan ramainya pembeli terjadi sepekan sebelum Lebaran. Harga perhiasan imitasi relatif murah, antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per gramnya. Karena ya harganya juga murah, terus kualitasnya juga bagus. Rata-rata buat Lebaran ya? Iya, buat Lebaran kebanyakan. Ramainya pembeli di toko perhiasan emas imitasi ini biasanya hingga H-1 Lebaran. Dalam sehari mampu meraup omset 10 juta hingga puluhan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di H-3 Lebaran 1446 Hijriah, yang mana pantauan kami hingga sampai saat ini sudah ada antrian di belakang saya. Dan memang rata-rata masyarakat ini lebih memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari cuaca yang panas pada siang hari. Dan meskipun terpantau ada antrian, namun ini hanya sementara saja sifatnya, yang mana mereka ini hanya menunggu jadwal keberangkatan yang nantinya akan membawa mereka melalui dermaga 6 menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Adapun data hingga sampai saat ini dari H-10 hingga H-4 ini setidaknya ASDP mencatat sebanyak 500.000 penumpang sudah diberangkatkan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, melainkan juga dengan 100.000 lebih kendaraan sudah bertolak dari Pelabuhan Merak Banten menuju Bakahuni, Lampung. Dan kepolisian juga nantinya juga akan membantu proses penjagaan di tol guna untuk ketika nantinya sudah terpantau kemacetan ataupun padat, ini nantinya kontraflow akan diberlakukan, maupun juga ASDP juga sudah memberlakukan untuk kendaraan bermotor maupun juga truk muatan barang dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan untuk mengantisipasi lonjakan. Dari Merak Banten, Indra Setiabudi, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Sementara itu, beberapa jam sebelum penutupan Pelabuhan Gilimanuk menjelang Hari Raya Nyepi, lalu lintas penyeberangan terlihat lenggang Jumat malam. Hanya terdapat sejumlah penumpang dan kendaraan yang melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Ketapang. Pembatasan operasional dilakukan, di mana kapal yang beroperasi hanya diizinkan mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, sedangkan dari Ketapang kapal berlayar tanpa penumpang. Pelabuhan Gilimanuk sendiri resmi ditutup mulai Sabtu pagi 29 Maret 2025 mulai pukul 05.00 waktu Indonesia bagian tengah dan kembali dibuka Minggu pagi pukul 06.00.
Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, Ainus melaporkan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu ada pula curhatan, seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja karena jadinya belum bawa banyak duit. Yang ketemu orang tua gitu ya. Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yuni Bahar, iNews melaporkan.